Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala din kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, terima kasih kepada para panitia yang sudah mengundang mendadak. Ini super mendadak ya, hanya beberapa hari. Kalau Allah sudah berkehendak menakdirkan sesuatu, tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Semua ini qadarullah, walaupun waktunya mendadak. Yang beruntung saya, yang beruntung Teteh ya bisa bersilaturahim. Dari tadi menunggu tausiah dari Kiai Haji Dr. Ahmad Heriawan. Pasti beliau memiliki pengalaman yang banyak, bagaimana mendidik masyarakat se-Jawa Barat, bagaimana beliau mendidik putra-putrinya 6 ya, beserta istri. Masya Allah, harusnya beliau yang memberikan nasihat buat kita. Namun sebelum beliau sekarang Teteh yang mengawali, tentu bukan menasihati ibu bapak, karena Teteh yakin ini di layar ini banyak sekali para ustadz-ustadzah yang hadir di sini, tapi mudah-mudahan dengan majelis ini kita saling menguatkan gitu. Kita saling menguatkan yang mengelola yayasan, yang menjadi orang tua, semua yang memiliki cita-cita yang sama. Apa yang paling kita cita-citakan? Yang paling kita cita-citakan adalah anak didik kita, khususnya anak-anak yang kita lahirkan ya, yang ada di rumah kita, semua anak-anak kita menjadi qurrata a'yun, seperti yang sering kita minta kepada Allah di setiap malam, di setiap pada sholat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Teteh yakin semua doa itu ingin memiliki anak yang qurrata a'yun, anak yang menjadi penyejuk mata hati, anak yang akhlaknya baik, kalau bicara itu santun, kalau berbuat itu menyenangkan. Masya Allah ya, itu yang dirindukan oleh kita semua. Itu karena anak-anak kita anak yang diharapkan menjadi anak yang taat, anak yang mengenal Robnya, anak yang mengenal Rasulnya, tentu akan melahirkan anak yang berakhlak mulia tadi. Nah, Ibu dan Bapak semuanya, ini sekarang masih suasana Muharram, suasana Hijriah. Semoga kita masih dapat keberkahan ya dengan berkumpul di majelis ini. Kita yang jadi orang tua, yang jadi pengelola, diberikan semangat ya, semangat, kemampuan. Kita sebagai orang tua bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh solihah, anak-anak yang qurrata a'yun. Para pengelola juga ini diberikan kemampuan gitu, kekuatan untuk menjaga amanah lembaga, apalagi yang namanya pondok pesantren ya. Tentu berharap banyak dari pondok pesantren ini terlahir anak-anak yang soleh solihah, anak-anak yang ke depan nanti kalau jadi pemimpin yang amanah, kalau nanti ke depan menjadi dokter yang bisa melayani masyarakat gitu. Kalau nanti anak-anak ke depan menjadi pengusaha yang dermawan seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Khadijah ya, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya mari kita sampaikan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah pendidik yang paling sempurna, pendidik yang terus-menerus oleh kita harus dikaji, termasuk kita juga sekarang sedang mencoba mengkaji kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau mendidik ya, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik istri-istrinya menjadi istri-istri yang solihah, kemudian bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama istrinya itu mendidik putra-putrinya menjadi putra-putri yang solih dan solihah, menjadi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang bermanfaat bagi umat. Kemudian selamat. Ini sudah berapa tahun? Mohon maaf, Pondok Pesantren Mutiara Ummah. 4 tahun? 4 tahun. Masya Allah, sangat muda ya. Sangat muda, lagi lucu-lucunya berarti ya. 4 tahun, Masya Allah, 4 tahun sudah seperti ini. Gimana nanti 10 tahun ya? Alhamdulillah, selamat, barokallah. 4 tahun sudah bisa seperti ini semua hadza min fadli Rabb.
menutupi semua karena pertolongan Allah. Semoga dengan terus meyakini bahwa kebaikan yang Allah berikan kepada Pondok Pesantren Mutiara Ummah itu semua semata-mata dari Allah, supaya kita nambah syukur. Kalau kita nambah syukur bahwa Allah yang memberikan kemudahan dan kebaikan, nanti Allah akan tambah. Kita berlindung kepada Allah dari sifat ujub ya, merasa kita yang mampu tapi Allah yang memampukan. Selamat barokallah 4 tahun Pondok Pesantren Mutiara Ummah. Insya Allah ke depan akan lebih maju lagi, lebih mantap ya, sehingga anak-anak yang dididik, yang pesantren di pondok pesantren ini benar-benar menjadi anak-anak yang seperti yang tadi disampaikan, yang diharapkan oleh para orang tua, qurrata a'yun, menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Baik, Ibu dan Bapak semuanya, Masya Allah ya, kita lihat dulu perkembangan anak-anak di zaman sekarang, karena ini di Pondok Pesantren Mutiara Ummah ini ada SD, SMP, SMA ya, ada 3. Mohon maaf, SD, SMP, SMA. Untuk sekarang masih SMP. Insya Allah tahun depan kita sudah lagi buka SD dan juga SMA. Oh, SMP, baru SMP saja. Masya Allah. Ya. Berarti SMP ini super ya. Karena SMP itu katanya menurut ahli pendidikan paling riskan ya, karena anak-anaknya sedang perubahan dari anak-anak ke masuk remaja. Tapi insya Allah dengan pertolongan Allah, tentu para pengurus di sini yang terus belajar gitu, bagaimana supaya dapat bimbingan Allah dalam mendidik anak-anak, terutama yang ada di pondok pesantren. Insya Allah ya, apa yang diharapkan tadi, pondok pesantren yang visinya ilmiah, alamiah, dan Qur'annya. Keren, bagus ya, kita senang. Semua ya. Masya Allah ini sedikit tapi patri kalau bahasa Sunda. Ilmiah berarti harus jadi pesantren yang berilmu. Siapa yang ingin dunia harus pakai ilmu, ingin akhirat harus pakai ilmu, ingin dunia akhirat harus pakai ilmu. Yang kedua alamiah, ya Masya Allah ya, sesuai dengan perkembangan zaman ya, bisa menjadi solusi untuk pendidikan di zaman sekarang. Nah yang ketiga ini gongnya, ya memang siapa yang ingin dibimbing Allah, kuncinya adalah Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman hidup kita ya. Bagaimana visi pendidikan ada di Quran, bagaimana cara mendidik anak-anak ada di Quran. Yang menjadi teladan mendidik anak-anak itu semua ada di Quran. Bagaimana Rasulullah SAW mendidik anak-anak ada semua di Quran. Bagaimana ayahnya Nabi Yusuf ya, ayahnya Nabi Yusuf, Yakub Yusuf, itu bagaimana mendidik Nabi Yusuf dengan adik kakaknya. Masya Allah itu ada di Quran. Termasuk bagaimana pendidikan seorang ayah yang bijak, bukan seorang nabi, tapi ayah yang bijak, yaitu Luqman. Ya, Luqman bagaimana mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang bertauhid, anak-anak yang berakhlak baik. Masya Allah itu semua di Quran. Nah, alhamdulillah kalau memang itu visi misinya bagus sekali, tinggal dijabarkan bagaimana para pengurus, termasuk anak-anak ya, jelas kalau anak-anak semua yang mengelola pendidikan Pondok Pesantren Mutiara Ummah ini ya harus terus semangat untuk berilmu. Kita sekarang sedang saling menguatkan, saling memotivasi betapa pentingnya dalam mengelola pendidikan itu satu ilmu. Ilmu. Terus kita harus buka kitab para ulama dulu. Bagaimana Imam Syafi'i dulu, bagaimana Imam Bukhari. Masya Allah, ulama-ulama yang tidak jauh-jauh lah. Di Indonesia ada ulama Profesor Dr. Hamka ya, beliau tuh bagaimana memikirkan pendidikan bangsa Indonesia. Beliau sudah tidak ada, sekarang ada penerus-penerusnya. Ini butuh ilmu. Kemudian yang kedua alamiah ya, kita harus melihat dunia nyata sekarang, bagaimana perkembangan pendidikan sekarang, kita melek dunia gitu. Sekarang dunia itu sedang seperti apa, sehingga kita harus mencari solusi, harus menjadi jalan kebaikan. Ya, insya Allah Pondok Pesantren Mutiara Ummah ini akan menjadi solusi untuk pendidikan yang ada ya. Kemudian yang ketiga Qur'aniyah. Nah, itu mah tentang visi misi dulu ya. Karena kita bahasannya tentang itu ya tadi komunikasi, baik kita akan belajar tentang kenapa pentingnya komunikasi. Sebelumnya Teteh ingin sampaikan dulu ibu-ibu semua, juga para pengurus pendidikan Pondok Pesantren Mutiara Ummah, karena kita adalah para
para pengurus ya, banyak para pengurus yang diamanahi lembaga pendidikan, termasuk Teteh juga diamanahi Pondok Pesantren Darul Mutmainah. Hanya kalau Pondok Pesantren Darul Mutmainah mungkin tidak tidak sebesar Pondok Pesantren Mutiara Ummah, itu lebih ke anak yatim piatu duafa, tapi tetap itu adalah anak-anak yang dititipkan Allah, yang itu amanah harus dididik gitu ya. Kemudian ada juga pesantren Tasdikul Quran, sama masih muda seperti Mutiara Ummah gitu. Kenapa ingin kita ini berkiprah ya, andil dalam lembaga pendidikan ini, karena melihat kondisi anak-anak sekarang gitu. Ibu-ibu, bapak-bapak mungkin lihat tayangan-tayangan, aduh ngeri gitu ya. Anak bisa membunuh orang tuanya sendiri hanya karena ingin HP, tidak dikasih, dia marah, bisa ambil pisau. Atau mungkin ada anak tuh ya, berita kapan tuh yang membakar rumah orang tuanya sendiri, marah nggak dikasih uang buat beli HP, dia marah, nggak ngerti gimana mengatasi kemarahannya. Ya udah, daripada pusing mending udah bakar aja rumahnya. Termasuk ada anak muda ya SMP yang membunuh anak kecil karena pakai kalung, pakai emas, pengen ngambil emasnya supaya dijual, bisa dilihat. Aduh ngeri gitu kalau di situ. Ya Allah, kalau lihat perkembangan anak-anak remaja sekarang, belum yang kena narkoba, belum yang maaf pergaulan bebas, aduh miris gitu. Tapi kita ternyata tidak bisa cukup hanya miris ya, nggak bisa. Kita harus tadi alamiah, kita harus membaca, harus ikra. Kondisi anak remaja sekarang seperti ini, gimana kalau itu menimpa anak-anak kita? Jadi ada pengalaman anak di pesantren itu yang tidak didapatkan di luar pesantren. Nah, termasuk Teteh. Teteh dulu pesantren di Darussalam. Itu 3 tahun. 3 tahun, ada juga pesantren Quran. Nah, terus waktu SMP itu di lingkungan pesantren, tapi tidak di pesantren. Jadi lingkungan pesantren berarti di rumah. Itu tetap berbeda. Yang namanya di rumah, nggak terkontrol gitu ya, kalau nggak hati-hati gitu. Tapi kalau waktu di Aliyah, waktu SMA, Aliyah Darussalam waktu itu, sampai sekarang masih ingat tuh bagaimana kita ini di dalam pesantren itu ada kiai gitu. Ada kiai yang memberikan nasihat, kemudian yang memberikan contoh, itu sampai sekarang masih kebayang gitu ya. Padahal santrinya banyak sekali. Jadi ada peran kiai. Terus kedua ada peran musyrifah. Ada yang membimbing setiap kamar itu, yang bagian kontrol siapa yang sholat berjamaah, siapa yang tidak, siapa yang akhlaknya kurang baik, itu didampingi oleh musyrifah. Kemudian yang ketiga ada pelajaran, apalagi pelajaran mandiri gitu, mandiri, tahu kalau di pesantren itu uang habis untuk uang jajan, uang beli makanan, beli buku gitu. Jadi mengatur bagaimana mandiri gitu. Masya Allah, saya bersyukur gitu ketika dulu 3 tahun dan beberapa bulan juga gitu pesantren ini menjadi bekal ketika perjalanan hidup sekarang gitu ya. Kemudian di pesantren itu ada latihan pidato dulu. Alhamdulillah, mungkin salah satunya ini Teteh sekarang berani gitu bicara di depan, ini dulu latihan gitu, latihan digilir namanya imtihan gitu, latihan pidato, latihan tampil harus berani gitu ya, kalau benar pemalu harus didobrak rasa malu yang nggak tepat gitu ya. Ya Allah, bersyukurlah gitu. Dan sampai sekarang ibu-ibu yang masih terkenang kebersamaan itu ketika berpisah tuh sedih banget. Karena kan 24 jam tuh sekamar teman-teman 14 orang. Itu kadang rebutan tempat tidur, rebutan nyimpen sepatu, macam-macam yang kelas ya. Tapi itu belajar untuk namanya apa? Memahami teman yang berbeda-beda. Dan kita bisa belajar mana yang baik, mana yang buruk. Oh, ternyata teman teh beda-beda, latar belakangnya beda-beda. Ada yang kaya, ada yang sederhana, macam-macam. Nah, ketika pesantren waktu itu ya sama seperti yang lain juga, kadang nggak betah ya namanya apa ya, apalagi kalau yang pesantrennya anak mamah gitu ya. Tapi ingat gitu dulu tuh kalau diskusi sama orang tua, Masya Allah, ternyata orang tua tuh 20 tahun orang tua pesantren. Jadi ayah Teteh itu dulu kurang lebih 20 tahun pesantren. Sekolahnya hanya sampai SR. Jadi ke pesantren ini
kadang dianterin sama orang tua, kadang enggak. Terus bekalnya juga seadanya, nanti pindah ke pesantren ini, bisa kitab ini, tamat kitab ini, pergi lagi ke pesantren 20 tahun lebih. Saya 3 tahun gitu, dapat sesuatu, kebayang kalau pesantrennya itu berpuluh-puluh tahun. Dan apa dampaknya? Jadi ketika Teteh dulu merasa nggak betah apa, itu kalau dinasihatin sama orang tua gitu, nggak pakai teori komunikasi modern, enggak gitu ya. Cuman sampai sekarang inget aja gitu, suka ini uangnya kurang gimana. Nah, katanya dulu apa, kata kalau pesantren itu, ya Allah kadang-kadang saum katanya, itu kadang dikasih sama temen, tapi udah pengen bisa ngaji, cenah pengen bisa kitab gitu. Dek teh langsung, aduh sekarang pesantren zaman sekarang gitu, wah nggak ada apa-apanya dibanding dengan perjuangan orang tua dulu. Kadang katanya sekian, kadang orang tua nggak nengok, karena nggak ada uangnya gitu. Tapi kenapa ya katanya dulu orang tua ya ketika jarang ketemu gitu sama teteh waktu itu, jarang ditengok gitu. Tapi kok nyangkut aja hatinya. Nah tadi kembali lagi, ternyata komunikasi yang paling utama, komunikasi yang batiniah gitu. Nah mungkin ibu-ibu sekarang udah ada metode modern cara komunikasi, oke lah itu mah ikhtiar gitu. Tapi ada komunikasi batin yang nggak bisa tergantikan. Nggak bisa tergantikan. Jadi ibu-ibu nggak bisa kita hanya mengandalkan komunikasi. Nah apa kabar sekian minggu sekali apa, itu iya penting. Tapi ada komunikasi batin yang apa ya, orang tua tuh menitipkan anak tuh kepada Allah gitu. Jadi di sujud-sujud. Teteh ngerasain ayah dulu begitu. Jarang ketemu gitu waktu di pesantren. Tapi kerasa gitu tembusnya gitu. Tembusnya orang tua di saat setelah tahajud mungkin gitu ya. Doa-doanya teng gitu. Jadi kayak ada apa ya, telepati gitu ya. Mungkin doa-doa yang tulus gitu dari orang tua gitu. Itu yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin anak-anaknya yang di pesantren, anak-anak yang nurut gitu ke gurunya, yang rajin ibadahnya itu tembus gitu. Jadi kembali lagi untuk ibu-ibu, Teteh ingin tekankan bahwa komunikasi di sini itu komunikasi batin ini yang utama. Tahajud yang kita lakukan, habis tahajud minta ampun kepada Allah. Jangan-jangan kita ini banyak apa ya, melalainya mendidik anak selama ini, minta ampunan Allah, udah itu minta dibimbing Allah gitu. Terus kita titipkan anak kepada Allah. Ya Allah, titip anak saya sedang pesantren di pesantren ini. Engkau yang menyolehkan ya Allah, Engkau yang menjaga ya Allah. Apalagi lihat tayangan-tayangan anak muda, Engkau yang menjaga ya Allah, saya nggak bisa menjaga ya Allah, hanya penjagaanmu yang aku rindukan ya Allah. Itu akan tembus tuh, akan tembus ya, akan tembus ke anak kita yang di pesantren, insya Allah itu Allah yang menyambungkan. Anak yang lagi nggak betah, insya Allah nanti Allah akan bukakan hatinya betah. Ketika anak mungkin ingin seperti temennya, sepatunya ingin yang bagus, yang ini, ya minimal ada apa ya namanya, ada rem gitu ya. Terus yang ketiga mungkin iya ya, tadi komunikasi batin seorang ibu, apalagi ya seorang ibu, seorang ayah, kalau terus ikhlas, anaknya belum soleh, jangan khawatir ya. Ada kalanya Allah tahan dulu gitu. Allah tahan tidak langsung anak soleh sekarang. Supaya apa? Supaya kitanya terus meminta dan berikhtiar gitu ya. Jadi enggak sekaligus. Ada kalanya kalau langsung anak kita soleh, langsung anak kita hafal Qur'annya lancar gitu. Ya itu kadang-kadang kita tuh merasa bangga ya. Oh inilah anak saya. Tapi suka ditahan dulu. Nah itu yang pertama, komunikasi batin. Nah sekarang apa yang dilakukan oleh kita? Komunikasi secara lahir. Gitu pengen ya, satu ini jangan terpancing marah. Jadi ketika anak bilang, mama aku nggak betah di sini, jangan bilang kayak gini ibu, kamu teh gimana, mama itu udah bayar mahal tahu, udah daftar ke sana sini, kamu keterima ke sana, jangan bikin malu mama. Oh itu anak nggak akan mau bicara lagi.
Jadi ketika anak mengeluh, ketika anak merasa nggak betah, dengerin aja gitu. Jadi simak, dengarkan, sabar. Mama, aku sudah nggak betah. Di sini anak apa teman-temannya pada ngebully saya. Oh sayang, insya Allah kamu bisa, insya Allah kamu kuat, insya Allah kamu nanti hafal Quran, nanti kamu jadi juara, tapi kamu tetap banyak syukur. Pokoknya mah yang positif-positif. Jangan disalahkan, apalagi nyebut-nyebut biaya, apalagi nyebut-nyebut uang, udah bayar sekian, jangan bikin malu mama, jangan. Jadi satu, ketika berkomunikasi, nanti kan ibu suka komunikasi lewat telepon mungkin ya, atau ketika ketemu. Kan ada anak tuh kalau libur panjang pulang ke rumah, nah ibu dibikin happy gitu. Jadi awalnya itu mendengar aja, mendengar. Jadi ketika mendengar tuh kita empati. Oh kamu pas ya macam-macam ya orang tuh, ada yang kadang-kadang ngebully, ya biasa, yang namanya teman-teman kan beda-beda. Mereka dari keluarga yang beda, keluarga ya mungkin ada keluarga yang nggak ada ayahnya, nggak ada ibunya, ya kita harus banyak memaklumi, memahami. Nah pokoknya kuncinya satu, ketika kita berkomunikasi baik langsung ataupun lewat telepon, ya kita harus sabar ketika mendengar keluhan anak, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah ini juga penting, mengatakan sesuatu yang positif. Nah, misalnya ibu punya anak nih, kan ini di pondok pesantren ya, suka ada yang ngapalin Quran nih. Target selama SMP 3 tahun, mungkin kalau yang nggak terlalu berat ya, setahun misalnya 2 juz, 6 juz. Nah, juz pertama, pas juz pertama teman-temannya udah pada selesai setorannya. Tiba-tiba ada yang ditanya mungkin pas pulang. Nah, kamu udah berapa juz nih ini? Mama, aku mah susah ngapalin juga, tapi itu teman-teman aku kenapa ya gampang, mereka mah lancar banget. Nah, ibu jangan bilang kamu masih mungkin main terus, kamu mah melamun terus, kamu mau ngobrol terus sama teman, itu membuat gitu ya. Ya mungkin kita harus bijak di situ. Ketika anak kita belum lancar ngapalin Qurannya, insya Allah kamu juga bisa, dicoba aja terus. Iya kan otak orang beda-beda. Mungkin ada yang pas ngapalin baru sekian menit udah langsung lancar gitu. Ada yang mungkin harus diulang-ulang. Ya teteh pernah dapat ilmu dari anak nih. Ada salah satu anak yang ini lancar banget ngapalin, itu sehari bisa setengah juz, bisa seperempat juz. Tapi anak yang bukan susah sih, lama gitu, diulang-ulangnya tuh harus berapa puluh kali gitu ya, bahkan lebih dari 50 kali. Terus mengeluh juga gitu anak yang satu teh, kenapa ya Ma, katanya, itu kok adek gampang katanya ngapalin Quran tuh, kalau setoran tuh gampang, udah lulus aja gitu, kok saya mah ini. Nah terus nanya aja ke gurunya, saya nanya ke guru tahfidznya, apa jawabannya, katanya gini, kalau yang lancar, katanya yang cepat gitu, alhamdulillah itu mah berarti pertolongan Allah, katanya. Nah tapi bagi yang lama berarti dia dapat pahalanya, pahala sabar, katanya. Oh gitu, kenapa? Karena kalau yang lama berarti mengulang-ulangnya itu bisa berkali-kali coba. Yang lancar, yang cepat setoran, paling satu huruf berulang-ulang hanya berapa kali? 20 kali langsung setoran. Tapi kalau yang lama ini katanya itu bisa sampai 50 kali, bisa sampai lebih dari 50. Berarti pahala kesabarannya huruf demi hurufnya lebih banyak. Masya Allah, ternyata ya, teh pas dapat ilmu dari situ teh, ya Allah ya Rahman, benar ya, kalau komunikasinya baik gitu, positif, tidak menjas, tidak merendahkan, tidak membuat down gitu, itu semangat. Jadi yang lambat itu terus, oh iya ya katanya, pahala sabar. Oh jadi berulang-ulang hurufnya lebih banyak dibaca. Ya ibu-ibu ini yang hadir di sini, yang udah usiaan, kan ibu-ibu udah usiaan ya, tentu beda dengan anak, hanya bagus kalau kita berlomba sama anak-anak. Kalau anak-anak di pondok pesantren ngapalin udah mulai juz 30, juz 29, kita juga orang tua nih, anak-anak bisa melihat, bisa belajar dari kegiatan orang tua, walaupun tidak secepat ngapalin anak-anak, ya kita tapi memberikan contoh.
Ternyata ibu saya, ayah saya walaupun sibuk ngurus anak, subuh di kantor, tetap masih setoran, masih setoran. Mungkin mamahnya ke bapaknya, bapak ke mamahnya. Nanti anak pulang dari pesantren murojaah hafalan, kita juga punya hafalan walaupun tidak secepat mereka. Wah, ini indah. Saya ngebayangin ibu-ibu kalau sudah mulai satu rumah ya, bersama-sama seperti pondok pesantren. Apa yang dilakukan anak-anak kita di pesantren, ada juga di rumah. Di pesantren pada subuh setoran hafalan. Nggak ada pada subuh yang buka-buka HP, nonton film kah, apa gitu, nggak ada. Tapi pada subuh itu semua semua zikir pagi gitu ya. Di pesantren zikir pagi, di rumah juga zikir pagi. Nanti setelah itu ada waktu masih baca Quran, tilawah, atau nanti sore-sore. Ini ada cucu, Masya Allah, Alhamdulillah sekolah di sebuah sekolah, itu ada PR dari sekolahnya. PR-nya apa? PR-nya adalah harus ada halakoh keluarga, minimal sehari 1 kali. Masya Allah, anak SD, baru kelas 2, tugasnya gitu. Pas udah dicoba, dipraktekin, semua anggota rumah, neneknya, ibunya, ayahnya, kumpul, nggak boleh ada bolong katanya, bikin duduk bersama. Ngapain coba Bu? Itu buka Quran, boleh pilih anak yang buka ayatnya. Ayatnya dibaca walaupun masih terbata-bata, indah banget. Terus nanti yang baca artinya, anaknya loh, cucunya ini kalau udah bisa baca. Terus nanti kalau anggota keluarga ada yang dititipi ilmu, bisa mentadaburi ayat. Ya walaupun bapak-bapak belum bisa, mungkin bisa baca gitu ya. Masya Allah, indah banget gitu ya. Oh iya ya, berarti pendidikan pesantren itu sebenarnya bukan di pondok pesantren gitu ya saja gitu, tapi di rumah harus dibuat pondok pesantren. Ayo Bismillah, Bismillah ya, ini Teteh semangat banget ya, semangat. Jadi kembali lagi tadi untuk komunikasi dengan anak, satu, dengarkan anak, harus sabar, jangan disalahin, jangan di stop, biarkan, puaskan untuk bicara. Kemudian yang kedua tadi komunikasi harus yang positif ya. Kemudian yang ketiga ini penting juga, menghargai prestasi. Nah, ini penting. Jadi di Al-Qur'an hadiah untuk yang beriman beramal soleh surga. Terus bagi yang berbuat dosa neraka. Berarti itu ada ya, ada reward ya, ada hadiah. Berarti kalau anak kita hafal Quran, oh, mama udah setoran, udah hafal juz 30, Masya Allah, Alhamdulillah, mama mau kasih hadiah ya, tentu bersyukur kepada Allah, mau kasih hadiah apa ya, makan di restoran yang halal misal, atau mama mau kasih hadiah sepatu yang baru, sepatu yang bagus, insya Allah manfaat, itu boleh. Bahkan ada yang suka apa ya, ngasih umroh. Wah, Masya Allah ya, kalau bisa umroh, kalau kita mampu, nanti ketika umroh diceritakan tuh ya, alhamdulillah Allah tuh baik ya, syariatnya lewat bapak, lewat ayah, ngongkosin berangkat umroh, kamu hafal 1 juz aja udah berangkat umroh, ya Allah, apalagi hadiah dari Allah nanti di akhirat. Nah itu memberikan apa tadi, memberikan penghargaan, hadiah boleh. Nah kemudian yang terakhir komunikasi itu tadi berapa tuh ya? Ini mohon maaf Teteh nggak sempat bikin PPT ya, biasanya Teteh bikin karena mendadak, maaf. Ya yang selanjutnya ya kuncinya kalau ada apa-apa di zaman sekarang ini kita butuh ini mungkin ya, butuh 2 arah ya. Kalau bicara sama anak tuh kita yang bertanya, anak yang menjawab, anak yang bertanya, kita yang menjawab. Nah, maka di sini ketika kita ingin berkomunikasi yang bijak dengan anak tuh kuncinya adalah ilmu. Kuncinya ilmu. Kalau kita nggak tahu ilmunya nanti jawabannya stuck. Ilmu di sini ilmu apa ya? Untuk ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu muamalah, ilmu-ilmu agama khususnya ya. Sehingga anak-anak tuh ketika berdiskusi itu kita menjawab dengan ilmu ya. Bukan berarti nanti kalau anak diskusi langsung dikasih ayatnya ini, hadisnya enggak. Tapi isinya itu tidak harus, maksudnya. Isinya itu kita dibimbing untuk menyampaikan jawaban itu atau harapan dari anak tuh emang sumbernya dari Quran. Tentu Quran yang difahami,
yang ditadaburi. Ya pokoknya begitulah, maaf ya teteh terlalu cepat ya ceramahnya. Saking semangat ini untuk para pengelola pendidikan, juga para orang tua. Ayo bismillah, ini semangat Muharram ya. Semangat Muharram ini semangat untuk terus nambah ilmu yang kita dapatkan, kita latih di rumah sebagai pondok pesantren mini gitu ya, di rumah, sehingga nanti anak-anak kita yang ada di pesantren melihat apa yang ada di rumah kita, sehingga nanti kalau ketemu tuh berbaginya tuh berbagi ilmu, diskusi ilmu. Masya Allah ya. Siapa yang ingin dunia harus pakai ilmu, ingin akhirat harus pakai ilmu, ingin dunia akhirat harus pakai ilmu. Insya Allah apa yang kita cita-citakan terwujud ya. Anak-anak kita menjadi imam bagi orang yang takwa, anak-anak kita menjadi penyejuk mata hati. Kalau bicara menyejukkan kita, kalau kita dalam keadaan kesulitan atau sedang sakit, anak-anak yang bagian merawat kita karena mengerti bagaimana menjadi anak yang soleh. Untuk sementara seperti itu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.